Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duri Ersati dari mahasiswi Prodi Manajemen Bisnis semester 3 dengan NIM 2022-12-923. Di video kali ini saya akan menjawab jawaban dari soal UTS mata kuliah Manajemen Supply Chain dengan dosen pengampu Bu Sita Nurhadijah SAB MSI. Soal dan jawabannya sebagai berikut. Yang ke-1, apa yang saudara pahami tentang supply chain management? Supply chain management adalah manajemen aliran barang dan jasa serta mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Secara umum, supply chain management meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Kemudian, yang kedua, menurut yang Anda pahami, apa keuntungannya jika suatu bisnis menerapkan supply chain management? Keuntungan yang didapatkan jika suatu bisnis menerapkan supply chain management yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, yaitu menjamin kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan SCM, perusahaan dapat menjamin kepuasan para pelanggan dengan menghasilkan barang maupun jasa yang sesuai dengan permintaan para pelanggan. Hal itu karena SCM membantu perusahaan mengetahui barang apa saja yang pelanggan butuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pendapatan. Dengan SCM, konsumen bertambah banyak dan setia untuk memakai barang ataupun jasa pada sebuah perusahaan dalam jangka yang lama. Oleh karena itu, semakin luas peluang perusahaan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan pendapatannya. Yang ketiga, yaitu menurunkan biaya. Dengan adanya supply chain management, perusahaan dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengadaan barang, produksi, dan juga pendistribusian barang maupun jasa. Dengan adanya aliran produk dari perusahaan kepada konsumen, bisa mengurangi biaya pada jalur produksi dan juga distribusi. Yang keempat, sebagai mediasi pasar. SCM berperan dalam manajemen rantai pasokan yang berfungsi sebagai mediasi pasar. Rantai pasokan yang dilaksanakan dengan baik dapat memastikan semua barang yang dipasok sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga mereka dapat mengidentifikasi seluruh atribut produk yang diinginkan oleh konsumen dan kemudian mengkomunikasikan kepada para operator produksi atau perancangan produk. Yang kelima, pemanfaatan aset semakin tinggi. Karyawan merupakan aset terbesar dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan karyawan dalam bidang teknologi agar dapat menerapkan rantai pasokan dengan maksimal. Dengan itu, pemanfaatan akses perusahaan lebih maksimal dengan adanya pelatihan keterampilan terhadap teknologi. Kemudian soal nomor 3. Deskripsikan oleh saudara bagaimana proses supply chain management berjalan dalam suatu bisnis. Proses supply chain management pertama itu dimulai dari customer. Customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua itu planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi terhadap produk yang diminta. Selain itu, diperlukan persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga itu purchasing, merupakan pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Departemen Pembelian. Setelah menerima rencana produksi yang dilakukan oleh Departemen Perencanaan, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok
untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Selain itu, mereka juga menentukan tanggal penerimaan barang dan jumlah bahan baku yang dibeli. Yang keempat itu inventory. Jika pesanan bahan baku sudah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar bahan baku tersebut, akan disimpan oleh gudang. Yang kelima itu produksi. Jika bahan baku sudah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama. Bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Nah, yang keenam dan terakhir itu merupakan pengiriman. Pengiriman merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok ini. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Akhir akan memastikan bahwa produk sudah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Lanjut soal nomor 4. Berikan contoh perusahaan apa yang telah sukses menerapkan supply chain management dalam bisnisnya. Apa yang membuat saudara menilai jika perusahaan tersebut telah sukses menerapkan supply chain management? Perusahaan yang telah sukses menerapkan supply chain management dalam bisnis yaitu perusahaan Nestle, di mana Nestle berhasil beradaptasi dengan model bisnis yang baru dan ditingkatkan dengan perencanaan supply chain dari ujung ke ujung. Selain itu, Nestle juga berinvestasi dalam mengurangi limbah kemasan melalui research and development, produk manufaktur, dan desain produk. Menurut saya, perusahaan Nestle sukses dalam supply chain management karena beberapa faktor, yaitu kolaborasi yang kuat, di mana Nestle membangun hubungan yang erat dengan pemasok dan mitra bisnisnya. Hal itu memungkinkan mereka memperluas rantai pasok. Faktor yang kedua yaitu teknologi dan inovasi dari Nestle. Nestle menggunakan teknologi canggih dalam manajemen rantai pasokannya, termasuk sistem informasi dan analisis data untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan inventarisasi. Selanjutnya, karena faktor efisiensi dan operasional, dengan SCM, Nestle dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dari produksi hingga pengiriman produk kepada konsumen, dan komitmen terhadap kualitas. Fokus pada kualitas Nestle ini mempengaruhi pemilihan pemasok yang andal dan konsisten, serta memastikan kontrol kualitas yang ketat di seluruh rantai pemasakan. Selanjutnya soal nomor 5. Jika saudara baru memulai bisnis dalam skala kecil atau UMKM, namun ingin menerapkan supply chain management, apa yang harus dilakukan? Hal yang harus dilakukan yaitu 1. Perencanaan yang jelas. Dengan menentukan tujuan bisnis, identifikasi proses-proses, kunci dalam rantai pasokan yang perlu dikelola dengan baik, dan membuat rencana sederhana untuk mengelolanya. Yang kedua, ada kerjasama dengan pemasok lokal. Berkomunikasi dengan mereka untuk memahami ketentuan pembelian, kualitas produk, dan juga waktu pengiriman, persediaan, pesanan, dan juga pengiriman. Yang kelima, ada evaluasi proses secara berkala dengan meninjau efisiensi, biaya, dan keandalan dalam pengadaan produksi, penyimpanan, dan distribusi. Kemudian yang keenam dan yang terakhir itu ada peningkatan yang berkelanjutan dengan melakukan perbaikan yang terus-menerus agar terjadi efisiensi dalam pengurangan biaya dan peningkatan kualitas dalam seluruh rantai pasokan. Nah, soal tadi merupakan soal terakhir. Sekian jawaban UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.